hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang kepada warga GKJ Pekalongan yang hadir dalam ibadah saat ini. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi warga tamu atau simpatisan yang hadir dalam ibadah saat ini. Jikalau saudara membutuhkan informasi mengenai pelayanan di GKJ Pekalongan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis GKJ Pekalongan. Perlu kami sampaikan bahwa ibadah saat ini adalah ibadah minggu kedua bulan keluarga, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Ibadah saat ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, dan untuk tema ibadah pada hari ini yaitu adalah membiasakan hidup yang adil dan benar. Sebelum ibadah dimulai, perlu kami sampaikan bahwa demi kelancaran ibadah saat ini, kami mengimbau Bapak Ibu Saudara yang membawa handphone atau HP agar dinonaktifkan atau di silent. Demikian beberapa yang kami sampaikan. Mari kita masuki saat hening. Saat hening selesai, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 4, bait pertama sampai yang kedua.
bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Umat disilakan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita merayakan ibadah minggu biasa di minggu kedua bulan keluarga di tahun 2023 ini. Dan kita hendak bersama-sama belajar tentang sebuah tema, yaitu membiasakan hidup yang adil dan benar. Hidup yang adil, hidup yang benar. Dua prinsip itulah yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan pada hari ini, khususnya melalui kesaksian kitab Nabi Yesaya. Dan kiranya kita dimampukan terus bertumbuh menjadi keluarga yang adil, keluarga yang berbuat benar di dalam Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang merupakan sebuah komitmen setiap keluarga untuk datang kepada Tuhan dan mau menjadi pelayan Tuhan dalam segenap hidupnya. Kita nyanyikan lagu Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Mari kita berdoa, doa pertobatan. Puja dan puji syukur kehadirat-Mu Bapa. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pagi hari ini kami boleh bersekutu untuk beribadah di hadirat-Mu. Bapa, begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi ampunkanlah kami Bapa, karena kami masih juga tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam sikap kami dan maupun ucapan kami yang sengaja ataupun tidak sengaja. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini dan kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhir kiranya Engkau menyertai kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus doa kami panjatkan. Amin. Dilanjutkan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 29 bait pertama sampai ke-2. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat disilakan berdiri bersama-sama, kita terima berita anugerah melalui kesaksian Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang merupakan berita anugerah untuk kita semua umatnya yang telah sungguh-sungguh bertobat. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sekalipun kehidupan lama kita dipenuhi dengan dosa dan kesalahan, namun di dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, hidup dalam kehidupan yang baru di dalam anugerah Tuhan. Maka mari kita sambut anugerah Tuhan itu dengan bersyukur bersama-sama, melalui Kidung Jemaat 392 bait yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus
Silakan duduk kembali. Marilah kita menyambut firman Tuhan bersama-sama dan kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kami sungguh berbahagia ya Allah, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami di dalam Kristus, yang telah membuat kami umat-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan menjadi ciptaan yang baru, dan kami ingin mewujud nyatakan hidup baru dengan sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Maka kiranya sabda yang akan kami baca, akan kami renungkan bersama-sama, boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalankan hidup baru di dalam Kristus, terutama di saat kami menghayati bulan keluarga di tahun ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menyimak bersama kesaksian firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebuah perikop yang berjudul Nyanyian tentang Kebun Anggur. Beginilah kesaksiannya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah kita menghayati bulan keluarga, menurut saya ada satu hal yang seringkali menjadi tantangan, pergumulan, kesulitan di saat kita hidup di tengah keluarga, yaitu pengalaman dikecewakan.
kecewa, kuciwo gitu ya. Mungkin maaf saya minum dulu ya. Oke, mohon maaf Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga tidak mengecewakan. Mungkin ada suami-suami yang kecewa terhadap istrinya. Sudah digadang-gadang menjadi istri yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Maka suami-suami pun kecewa. Sebaliknya barangkali ada istri-istri yang sudah mendambakan suaminya menjadi suami yang baik, yang melindungi, yang penuh kasih, tetapi banyak istri yang kecewa karena suaminya tidak seperti yang diharapkan. Mungkin ada orang tua yang kecewa terhadap anak-anaknya. Wis tak rumati kawit cilik, wis tak ragati le sekolah, le kuliah, wis tak modali le nyambut gawe, kok hasilnya kaya mengkene, misalnya gitu. Anak itu tumbuh menjadi anak yang kurang ajar, anak yang tidak baik dan sebagainya. Atau mungkin ada anak-anak yang kecewa terhadap orang tuanya. Sebenarnya saya berharap orang tua itu penuh kasih, melindungi, memberikan perhatian, bla bla bla. Tapi banyak anak kecewa karena orang tuanya tidak bisa memerankan peran sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Kecewa. Dalam bacaan kita, Gusti Allah juga kecewa. Allah Israel digambarkan sedang sedih, dia kecewa. Kecewa kepada umat Israel, kecewa kepada umat Yehuda, orang-orang Yehuda, Israel Selatan, yang tidak bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan yang diharapkan. Kekecewaan Allah itu diibaratkan seperti seorang yang punya kebun anggur. Orang ini sudah merawat kebun anggur sedemikian rupa, ia mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan menara, menggali lubang untuk memeras anggur. Ia menantikan pohon-pohon anggurnya itu berbuah lebat dan anggurnya anggur yang berkualitas. Tetapi nyatanya hasilnya bukan anggur yang baik, anggur yang lebat, bukan anggur yang menguntungkan, melainkan anggur yang asam. Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Gusti Allah kuciwo dalam hal ini. Dan menurut saya, ada sebuah prinsip iman yang penting, yang menarik, yang perlu kita jadikan sebuah pelajaran. Kita ini ibarat umat Allah, kita ini ibarat kebun anggur yang sudah dirawat, yang sudah dipelihara, yang sudah dikasihi oleh Tuhan Allah sedemikian rupa. Berkatnya terus melimpah, cinta kasih dan juga perlindungannya tidak pernah lupa diberikan kepada kita semua. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah kita sebagai umat Allah sudah menjadi pohon-pohon anggur yang menghasilkan buah yang manis, buah yang segar, buah yang subur, buah yang menyenangkan? Nah, bagi kesaksian Yesaya, ada dua prinsip yang bisa menjadi ukuran apakah hidup kita itu berkenan kepada Allah atau jangan-jangan malah mengecewakan Allah. Prinsip itu persis seperti yang ditulis dalam tema kita ya, yang pada ibadah ini, yaitu hidup yang adil dan hidup yang benar. Hidup yang adil, hidup yang benar. Adil itu yang seperti apa, benar itu yang seperti apa. Bukankah adil niku nggih bener, bener itu juga adil. Nah, Yesaya 5 ditulis dalam sebuah syair puisi dengan bait-bait yang indah
kalau kita membaca bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ternyata di ayat yang ke-7, penulis Yesaya sengaja menggunakan permainan kata, dua pasang kata yang mirip, meskipun mirip tapi artinya bertolak belakang. Saya bacakan ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dalam bahasa Ibrani, dinantinya misfat, tapi hanya ada mispah. Mispat, mispah. Keadilan, kelaliman. Wonten ing basa Jawi, sak temene umat Israel kuwi kebon anggure Allah kang maha kawasa, wong Yehuda kuwi anggur sing ditandur ing kono. Gusti Allah ngantos-antos pametune, yaiku kabecikan nanging anane jebul mung pepati. Jadi keadilan, kelaliman, mispat, mispah, kabecikan, pepati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan keadilan menurut Yesaya? Kata mispat dari kata safat. Kalau ada orang yang namanya Jusafat, ada yang namanya Jusafat ya? Kayaknya putranya Pak Palti, Bu Meli ya, Yusafat. Nah, safat itu artinya adil. Mungkin karena orang hukum jadi adil ya, keadilan. Safat artinya kemampuan memutuskan segala sesuatu secara adil, berimbang. Adil dan berimbang. Nah, dalam pemahaman umum itu adil biasanya ada dua. Equality itu berarti kesetaraan. Misalnya kalau ada orang tua punya anak, anaknya 3, anak yang satu diberi makan soto, ya yang 2 lainnya diberi makan soto. Terus makan soto kabeh, itu adil, itu namanya equality. 3 anak mau beli baju, ya dituruti kabeh, tukok kelambi kabeh, itu adil dalam arti equality. Sama rata. Tetapi dalam kasus tertentu, equality bukanlah pilihan yang tepat, kadang-kadang butuh equity. Equity itu keadilan yang didasarkan pada proporsinya, pada kebutuhan yang pas. Ya contohnya, kembali soal orang tua dengan anak. Kalau ada anak yang sudah misalnya kuliahnya di luar kota, ya tiap bulan diberi sangu, pinten sangune kuliah niku. Umpami kuliah teng Salatiga niku pinten sangune setiap bulan. Kula pun lali soalnya zaman kuliah niku sing nyangoni sinode beasiswa, jadi orang tua enggak nyangoni. Misalnya pinten toh sebulan sangu? 1 juta, 2 juta, misalnya 1 juta ya. Cukup enggak itu 1 juta makan sebulan? 1 juta misalnya. Tapi anak kedua ini sekolahnya masih SMP. Kan nggak mungkin diberi uang saku yang sama 1 juta, ya mungkin sekian ratus ribu lah. Atau anak yang paling kecil masih SD kelas 2, ya mungkin dia nggak diberi uang saku bentuknya uang, tapi disangoni bekal makanan gitu ya. Nah ini 2.500.000 diberikan tepak isinya makanan, bekal. Apakah adil? Kalau menurut prinsip equality ya nggak adil ya, nek 1 juta ya kudunya 1 juta kabeh. Tapi karena equity, sing kuliah kebutuhannya memang akeh ngekos, lemangan yo jajan, maka lebih banyak. Yang SMP masih tinggal di rumah ya masih bisa makan di rumah. Yang SD ya nggak usah jajan, diberi makan. Itu namanya keadilan dalam arti equity. Dalam kehidupan keluarga, sudahkah kita menjadi orang tua yang adil pada anak-anak? Sudahkah kita menjadi suami yang adil kepada istri, istri kepada suami? Tetapi sudahkah juga kita sebagai anak-anak adil kepada orang tua kita? Kadang-kadang kita mengukur keadilan dari selera kita. Wah, aku senangnya pedes. Pokoknya saiki nek masak saben dina kudu pedes kan begitu ya. Jangan bobor ya jangan bobor sing pedes. Kok jangan bobor ya contohnya? Yes, pokoknya jangan desa itu kan enak, jangan bobor. Loh kok pedes? Lah kan aku senang pedes, kudu manut kabeh.
mangan pedes. Padahal belum tentu semua keluarga senang pedes. Adil berarti, oke, ada yang senang pedes, tapi mungkin ada yang senang tidak pedes. Ada yang kalau makan pedes malah sakit perut. Ya udah, masak jangan bobor. Nyambel, sing pengen pedes yo njipuk sambel, sing ora doyan pedes yo ndak usah pakai sambal. Nah, itu namanya adil. Kita kadang mengukur keadilan dari selera kita. Loh, kalau aku itu senang diberi hadiah. Lah kalau pasanganku nggak pernah memberi hadiah, berarti dia tidak adil, dia tidak mencintaiku. Ya barangkali bahasa ungkapan cinta tiap orang tidak sama. Atau perlakuan anak kepada orang tua. Kita hidup di zaman yang serba modern, serba canggih. Kita mengatakan, wah orang tua kita itu katrok, gaptek, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Itu kan judgement yang tidak adil. Kita harus mengingat, kita harus melihat, kita harus mengetahui siapa yang kepadanya kita berelasi, keadilan seperti apa yang perlu kita wujudkan. Nah, kalau orang tua punya anak lebih dari 1, 2, 3, atau 4, atau lebih, itu biasanya agak susah untuk adil. Kadang-kadang pilih kasih, nggih. Wah, anak sing iki kok kelangenanku anteng terus dikandani yo manut, nah sing sijine kok kurang ajar. Nah, kadang-kadang terus pilih kasih. Nah, itu adil enggak kira-kira dan sebagainya. Nah, makanya saya masih berpikir mau punya anak berapa ya? Punya anak 1 aja kali ya, supaya gampang, wah adil gitu ya. Kalau punya anak 2, 3 nanti bisa adil enggak ya? Jangan-jangan enggak bisa adil. Itu contoh. Nah, Israel waktu itu diminta oleh Allah bertindak adil, mispat. Tapi ternyata yang dilakukan adalah mispah, kelaliman. Kalau kita melihat dalam bahasa asli, bahasa Ibrani sekali lagi, oppression. Oppression itu artinya penindasan, artinya kekerasan, bahkan bloodshed, pertumpahan darah. Jadi Allah menanti-nantikan keadilan, malah yang terjadi pertumpahan darah, kekerasan. Mispat, mispah. Kalau di tengah keluarga kita juga ada oppression, nah oppression itu kadang-kadang istilah yang dikenakan pada penindasan fisik, penjajahan gitu ya. Tapi oppression, kekerasan, penindasan kan tidak harus fisik, mungkin juga penindasan psikologis yang menekan, tidak harus pertumpahan darah, tetapi kekerasan apapun itu harus diwaspadai karena itu melanggar prinsip keadilan. Mispah melanggar prinsip misfat tadi itu. Maka kita diajak untuk membiasakan hidup yang adil. Caranya barangkali menghentikan segala bentuk oppression, menghentikan segala bentuk teror, menghentikan segala bentuk kekerasan yang tidak jarang terjadi di dalam keluarga. Kita masih ingat di media sosial ramai diberitakan ada siswa SMP di Cilacap yang memukul, menghajar temannya sampai sakit parah. Kekerasan demi kekerasan. Ketika berita itu muncul kemudian banyak yang melaporkan ternyata ada ratusan kasus di Indonesia di sekolah-sekolah kekerasan masih subur. Menurut saya akarnya bisa kita pangkas akar kekerasan itu dari keluarga kita masing-masing. Minimal kita mewujudkan kehidupan keluarga yang di dalamnya tidak ada oppression, tidak ada kekerasan. Membiasakan hidup yang adil berarti terus-menerus berproses. Tidak mudah, butuh waktu, butuh kebiasaan, dan butuh kerja keras. Yang kedua, Tuhan Allah menghendaki agar kita hidup dalam kebenaran. Sing dianti-anti kabeneran, nanging sing ana mung sambate wong sing padha njaluk keadilan. Ia mengharapkan mereka menegakkan kebenaran, tapi yang ada jeritan minta keadilan. Lagi-lagi permainan kata, sedekah, seakah. Sedekah itu kebenaran, seakah itu sambat. Orang-orang yang dalam kehidupannya itu bukan berlaku benar, melainkan berlaku tidak benar. Berlaku benar artinya yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip etika kebenaran.
Pantes apa ora? Nek adil tadi itu kan soal konsep-konsep, equity, equality dan sebagainya. Dia lebih pada mindset. Tapi kemudian ketika diwujudkan dalam tindakan yang nyata, tindakan kita, ucapan kita, itu yang namanya kebenaran, righteousness, bebener. Tapi yang terjadi seringkali adalah keonaran, bukan sedekah, melainkan seakah. Nah, dalam kehidupan kita, di tengah keluarga, kita juga diajak untuk bisa belajar hidup secara sedekah. Kita mengenal kata sedekah, diambil dari bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani memang satu rumpun. Sedekah itu kan aku yang mampu memberikan sesuatu kepada orang yang kurang mampu, supaya ada keimbangan. Dan itu perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang itu namanya sedekah, sedek. Dan perbuatan itu berarti dalam keluarga yang benar, bukan hanya soal ngerti prinsip kebenaran, keadilan, tapi dilakukan secara benar. Aku yang kuat membantu dia yang lemah. Aku yang tua membantu ia yang muda. Aku yang muda membantu mereka yang tua. Ada karya, ada tindakan saling membantu, saling berkontribusi. Itulah yang namanya kebenaran sedekah. Kan sedekah itu berkontribusi, tidak hanya diam, tidak hanya pasif. Aku memberikan cinta kasih, memberikan perhatian, itu namanya sedekah. Bukan malah menuntut, yang dalam bahasa asli seakah tadi. Nah, seakah ini, kalau dalam bahasa politik, biasanya itu demonstrasi, huru-hara gitu ya. Nah, terkadang cara kita hidup itu mungkin tidak se-ekstrim bakar-bakar dan sebagainya, tetapi penuh dengan kebencian, kekerasan, huru-hara, outcry, dan itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan umat Israel. Jadi bayangkan Gusti Allah menantikan keadilan misfat, yang terjadi adalah kelaliman, kekerasan, misbah. Allah menantikan sedekah, kontribusi kebaikan, tapi yang terjadi malah seakah, kekerasan demi kekerasan. Dan harapannya dua prinsip, lebih tepatnya dua pasang prinsip hidup itu bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita berkeluarga. Di tahun ini, tema bulan keluarga kita adalah hidup dalam kebiasaan positif, dan termasuk kita belajar dua hal pada ibadah ini, yaitu biasa hidup adil dan biasa hidup yang benar. Mengurangi kebiasaan kekerasan, mengurangi kebiasaan keonaran, dan juga mengurangi kebiasaan-kebiasaan negatif yang lain, supaya hidup kita terarah pada keadilan dan kebenaran. Itu semua bukan hanya efektif ketika dikhotbahkan, diajarkan, melainkan baru bisa terwujud kalau dibiasakan, dilakukan setiap hari. Maka Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, keluarga yang indah, keluarga yang harmonis, keluarga yang berkenan di hati Tuhan, ibarat kebun anggur yang dinantikan oleh Allah supaya berbuah. Dan buah kehidupan kita adalah hidup yang adil, hidup yang benar. Mari kita tidak mengecewakan Tuhan Allah yang telah merawat kita begitu rupa. Kita wujudkan buah-buah anggur yang baik itu dalam keluarga kita masing-masing, yaitu hidup adil dan hidup yang benar. Selamat terus berjuang mewujudkannya. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah keluarga-keluarga yang juga menjadi kebun anggur, tanaman-tanaman anggur yang telah Tuhan rawat, Tuhan cintai, Tuhan kasihi, dan menerima berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Ampunilah kami ya Allah, karena terkadang kami mengecewakan Engkau sebagai keluarga. Barangkali kami belum bisa berlaku adil, karena kami masih pilih kasih. Barangkali kami belum bisa berlaku adil,
karena kami mengukur kebahagiaan dan kebaikan menurut kacamata kami sendiri. Bahkan terkadang kami melakukan kekerasan di tengah keluarga, mungkin kekerasan fisik, mungkin kekerasan verbal, dan mungkin kekerasan psikologis yang lain. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus berjuang membiasakan diri untuk mengurangi kekerasan dan menambah prinsip hidup yang adil dalam kehidupan kami berkeluarga. Dan Engkau juga mengajar kami untuk bisa hidup dalam kebenaran, kami berkontribusi mewujudkan cinta kasih di dalamnya. Namun ampunilah kami, karena terkadang kehidupan kami bukannya mewujudkan kasih, melainkan malah hidup yang menuntut, hidup yang kesal, hidup yang penuh dengan kemarahan. Maka Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa membiasakan hidup berkontribusi positif, memberikan cinta kasih secara nyata di tengah keluarga. Dengan begitu ya Allah, kami bisa hidup adil dan benar, dan keluarga kami sungguh-sungguh menjadi buah-buah anggur yang indah, yang lebat, yang tidak mengecewakan Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang zaman dan segala tempat, marilah kita meneguhkan iman kita kembali dengan mengucap pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita kembali menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat, saya hantarkan. Kami bersyukur ya Allah, dalam ibadah ini ada waktu untuk menaikkan doa syafaat, di mana kami tidak hanya mengingat pergumulan kami pribadi lepas pribadi, tetapi kami juga mengingat pergumulan yang sedang dialami oleh orang tua kami, saudara kami, dan bahkan sesama kami. Kiranya Allah memberikan berkat kekuatan dan juga penghiburan bagi keluarga besar Swargi Ibu Pujiati dan juga keluarga besar Swargi Bapak Purnomo Adi, di mana mereka masih bergumul dengan rasa kehilangan dan duka cita. Biarlah Tuhan yang hadir memberikan kekuatan senantiasa. Mampukan kami pun sebagai sesama warga gereja, sebagai sesama saudara, untuk memberikan dukungan dan cinta kasih kepada mereka yang berduka. Kami teringat orang tua kami, saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, dimanapun mereka dirawat. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan, sumber berkat dan kesembuhan. Dan kami pun teringat orang-orang anggota keluarga yang merawat mereka yang sakit, tentu membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Kami mohon Allah memberikan kekuatan kepada mereka semua, agar boleh merawat saudara yang sakit itu dengan penuh kesabaran. Ya Tuhan, kami mohon berkat dan kebijaksanaan daripadamu kepada kami sebagai orang tua yang Tuhan panggil untuk mendidik anak-anak kami. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk berlaku adil dan benar sebagai orang tua. Namun ya Allah, kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada kami agar membiasakan hidup yang adil dan benar kepada anak-anak kami. Dan kami pun menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan dalam setiap fase kehidupan. Kiranya Allah menganugerahkan penyertaan senantiasa, agar anak kami, cucu kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang adil, menjadi orang-orang yang benar, menjadi pohon-pohon anggur yang baik yang berkenan di hati Tuhan.
Ya Allah, kami sebagai anak-anak juga mengingat orang tua kami, mereka yang sudah sepuh, mereka yang barangkali tinggal sendirian, merasakan kesepian, mereka yang bergumul dengan berbagai macam hal. Kiranya Allah memberikan berkat kekuatan kepada orang tua kami itu, agar boleh hidup dengan penuh kekuatan di dalam Tuhan. Kami sebagai anak-anak mampukanlah untuk terus memberikan cinta kasih perhatian kepada orang tua kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja, persekutuan di mana kami boleh saling menumbuhkan iman, persekutuan di mana kami boleh saling belajar. Mampukanlah kami Tuhan untuk juga bertumbuh menjadi gereja yang adil dan benar di dalam Tuhan, agar persekutuan kami tidak mengecewakan Allah. Kami sebagai warga gereja, berikanlah kemampuan untuk bisa berkontribusi dalam pelayanan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan anugerahkan. Dengan begitu ya Allah, kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk pekerjaan, di saat kami boleh menerima berkat dan melaluinya kehidupan kami boleh dicukupi oleh Allah. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa bekerja dengan tekun, dengan tanggung jawab, agar kehidupan kami bekerja pun dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran, bukan dengan kecurangan. Ya Allah, kami juga teringat kehidupan kami di tengah masyarakat, dimanapun Allah menempatkan kami, mampukanlah kami berkarya, berrelasi dengan sebaik-baiknya, dengan memperjuangkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Meskipun bukan hal yang mudah, namun kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus menolong dan memperlengkapi kami. Akhirnya ya Allah, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terdapat berbagai pergumulan, entah itu kecemasan, entah itu ketakutan, entah itu kekecewaan, dan juga pergumulan yang lain, termasuk di dalamnya pergumulan kami sebagai keluarga. Mampukanlah kami bertumbuh menjadi keluarga yang tetap mengasihi, yang mampu saling mengampuni, saling mendukung, agar kami sungguh-sungguh bertumbuh menjadi keluarga yang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita telah menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan berkat Tuhan yang telah kami terima. Adapun dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 dan yang ke-26 yang demikian bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah, burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itulah dasar di dalam kita mengaturkan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 385 bait 1, 2, dan 3. Burung pipit yang kecil dan selanjutnya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri untuk mengaturkan kesempatan dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa Tuhan telah mencukupkan akan kebutuhan kami sehari lepas sehari. Dan Tuhan juga telah melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini ya pula ya Bapa, kami juga mengaturkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah kami terima, itu pun masih penuh dengan dosa dan celah. Oleh karena itu ya Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan, baik persembahan bulanan, baik persembahan mingguan, dan persembahan-persembahan yang lain, sebelum dipergunakan, kiranya Tuhan sucikan terlebih dahulu, sehingga di dalam kegunaannya hanya sesuai dengan kehendak Bapa. Demikian juga pada saudara-saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu kejujuran, Tuhan berikan suatu kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dalam persembahan ini sesuai dengan kehendak Bapa. Demikian juga sebentar lagi kami akan juga meninggalkan ruangan ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun langkah kami sehingga kami dapat di rumah dalam damai sejahtera. Persembahan yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar dan selanjutnya. Hidup kita yang benar harusnya mengucap syukur dalam Kristus bergema.
dan Saudara, sebagai keluarga, marilah kita terus berjuang membiasakan hidup yang adil dan benar, agar sungguh-sungguh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Salam kawanku, salam kawanku, salam, sampai bertemu, sampai bertemu, salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, sampai bertemu, sampai bertemu, salam, salam. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Janji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala